Salam kritis, salam Pancasila. Mari kita kupas tentang calon presiden 2024. Ya, karena siapapun presidennya terpilih nanti 2024, ya dia akan jadi presiden sampai 2034. Ya, kenapa? Karena batasnya memang dua periode ya. Jadi kalau presiden ini berjalan dengan baik ya pasti 2 periode ya. Berjalan dengan baik itu tidak banyak menimbulkan kegaduhan, tidak banyak konflik, ya mengikuti alur, ya itu pasti 2 periode. Sama seperti Jokowi kan, gitu. Ya, jadi hati-hati memilih presiden 2024. Ya, isu pertama seringkali saling lempar isu, saling serang dengan isu. Yang pertama yang paling fatal itu adalah isu tentang petugas partai. Ya. Jika presiden harus naik melalui partai, ya presiden itu petugas partai. Walaupun Prabowo ketua umum Partai Gerindra. Ya. Jadi Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra tentunya melaksanakan program kerja yang dibuat oleh Partai Gerindra. Ya, karena partai itu banyak personilnya, banyak pengurusnya. Ya, memangnya Prabowo ini di Partai Gerindra dia sendirian? Kan enggak, banyak para ahli, banyak yang membantu, banyak bidang ini, bidang itu. Ya, tetap aja Prabowo juga petugas Partai Gerindra. Ya, jika dia koalisi dengan Golkar, dengan PAN misalnya, ya kan, itu berarti ya melaksanakan apa keputusan rancangan rencana-rencana yang dibuat oleh partai koalisi, begitu. Ya, kecuali jika presiden boleh independen tanpa partai, baru ya dia sendirian gitu. Karena didukung langsung oleh rakyat, tidak melalui partai. Ya, itu. Nah, kalau bicara tentang capres, ya yang pertama coba kita kupas tentang Anies Baswedan yang saat ini berpasangan dengan Caimin, ya, Muhaimin Iskandar, ketua PKB. Rasanya kok sulit ya, gitu. Kita membayangkan dipimpin oleh 2 orang itu, gitu. Ya, Anies memimpin Jakarta sudah gaduh, ya, terlepas dia tidak mengakui bahwa serangan-serangan itu hanya isu, ya katanya kan hanya isu gitu. Tetapi kan tetap ada serangan gitu. Ya, artinya apa? Berarti ada banyak kelemahan. Ya. Selama Anies mimpin Jakarta ini juga banyak sekali orang kurang simpati. Ya, kenapa? Karena kemenangan Anies di Jakarta kemarin tuh naik melalui isu agama. Ya, ini sebetulnya perlu kita ingat, ini fatal dan tidak boleh. Ya, agama tidak boleh dipakai untuk politik. Ya, parah itu. Artinya sebetulnya kalau milih Anies harusnya berpikir ke situ. Ya, dia menang bukan karena prestasi. Dia pinter ngomong. Timnya mungkin pinter membuat peta-peta sehingga dia menang gitu. Tapi ingat, di Jakarta kemarin dia sudah melakukan politik isu agama sehingga dia menang. Ini kenyataan loh, ya, bukan fitnah gitu. Ya, jadi yang berkembang, yang diketahui masyarakat kan memang kenyataannya seperti itu. Nah, kalau Caimin, dia di PKB sendiri itu kurang ya. Jadi dia memimpin PKB ini bagus sih, cuma banyak konfliknya itu justru di luar PKB-nya. Ya, contohnya misalnya kiai-kiai NU, ya mungkin sebagian mendukung, tapi sebagian besar kan tidak mendukung. Ya, sampai ada pernyataan-pernyataan dari kiai atau ulama NU itu bahwa Caimin tidak mewakili NU. Ya, bayangkan kita dipimpin oleh 2 orang itu. No, nehi ya, gitu ya. Nah, sekarang Prabowo.
Kalau Prabowo itu dipandang mampu memimpin Indonesia karena ketegasannya, kebijaksanaannya, ya, keberaniannya, patriotismenya. Ingat nggak? Ingat nggak? Waktu peristiwa 98, ya, kerusuhan 98, Prabowo kemana? Apakah dia menghadapi? Dia ya pergi. Ya, saya masih bagus bilang pergi karena yang lain bilang dia kabur, melarikan diri. Ya, keluar negeri. Artinya, jika kondisi chaos atau kondisi kacau cenderung menyelamatkan diri. Ini sejarah ya yang jejak digital yang ditinggalkan. Oke lah, bidang-bidang lain dia bagus. Ya, tetapi bidang tentang leadership atau kepemimpinan itu saya rasa melarikan diri itu bukan pemimpin yang baik. Gitu ya. Nah, sekarang kita menginjak ke capres ketiga, Ganjar Pranowo. Ya. Beberapa serangan-serangan isu ke Ganjar Pranowo itu seperti dibuat-buat gitu. Ya. Jadi isu tentang bokep lah, inilah itulah, ya, isu sepele-sepele gitu. Ya, bicara tentang Ganjar Pranowo, bicara tentang Jawa Tengah berarti. Ya, Ganjar Pranowo menang di Jawa Tengah itu menang mutlak. Artinya di Jawa Tengah dia berhasil mengambil hati penduduk Jawa Tengah, masyarakat Jawa Tengah. Ya, kemarin pas perpisahan pun perpisahan yang mengharukan, bercucur air mata. Artinya ya dicintai gitu. Ya, di Jawa Tengah Ganjar dicintai oleh masyarakat Jawa Tengah. Kalau dicintai berarti kan bermanfaat buat masyarakat Jawa Tengah. Ya, gampang nggak kan gitu. Beda dengan Anies kan, waktu di Jakarta dia dia keluar dari kantornya, dia meninggalkan rumah dinasnya kan biasa-biasa aja, karena memang ya tidak mendapatkan hati masyarakat Jakarta gitu. Ya, jadi kalau Ganjar seperti itu. Ya, jadi kalau 3 capres ini dibayangkan kayaknya yang paling layak Ganjar gitu. Ya, bukan saya tim kampanyenya Ganjar atau saya membela Ganjar, ini logika realistis gitu. Anies bagaimana melihat wajah dan penampilan serta gaya kepemimpinannya. Prabowo ya kan, terus Ganjar. Ya, memang benar Pak Jokowi. Jadi rambut putih karena uban itu memang banyak bekerja, banyak berpikir. Ya. Oke, jadi nanti ya pilih aja Ganjar gitu. Kita belum tahu siapa cawapresnya, tapi kayaknya di antara 3 ini kalau dianggap mereka itu buruk, ya pilih yang terbaik di antara yang terburuk gitu. Ganjar Pranowo. Saya pasti Ganjar Pranowo. Merdeka.